Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Oktaviani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dengan NIM 2150 8010 7111 060. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DNA, RNA, dan juga dogma sentral. Nah, langsung saja kita ke videonya dan selamat menonton. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu DNA? Nah, DNA atau deoksiribonukleotik asid merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sebuah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Di samping itu, DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya adalah membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Lalu kita akan bahas nih tentang struktur DNA double helix. Sebenarnya apa sih struktur DNA double helix itu? Nah, satu molekul DNA terdiri dari dua pita yang berpilin atau lebih, sering disebut sebagai pita double helix. DNA terdiri dari suatu struktur yang dinamakan dengan nukleotida yang di dalamnya terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula deoksiribosa, dan satu jenis basa nitrogen. Polimer tersebut membentuk struktur double helix di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Basa nitrogen ini terikat pada setiap molekul gula. Basa nitrogen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada basa purin di mana struktur cincin ganda yaitu adenin atau A dan guanin atau G. Dan yang kedua adalah basa pirimidin dengan struktur cincin tunggal yaitu timin atau T dan sitosin atau C. Bentuk double helix menyerupai gelombang yang tersusun dari pita yang dipilin dengan menggunakan warna merah dan biru di sekitar sumbu yang sama. Struktur bentuk DNA double helix terbentuk dari polinukleotida yang terhubung dengan fosfodiester. Struktur ini terbentuk dari dua buah pita yang berukuran berbeda. Lalu berikutnya adalah nukleotida pada DNA. Nukleotida sendiri merupakan monomer asam nukleat atau building block yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Nukleotida memiliki tiga karakteristik komponen, yaitu yang pertama basa nitrogen heterosiklik, yang kedua gula pentosa, dan yang ketiga adalah gugus fosfat. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Sebagai konstituen asam nukleat, deoksiribonukleotik asid atau DNA, dan ribonukleik asid atau RNA, nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nah, berikut ini merupakan susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Pada gambar ini merupakan 4 nukleotida yang membentuk dua pasangan basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk dua tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Lalu selanjutnya merupakan susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat juga. Pada gambar ini merupakan nukleotida monofosfat, di mana basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Lalu selanjutnya terdapat unsur-unsur struktural pada nukleotida, yaitu ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yaitu yang berwarna kuning, biru, dan hijau yang pada gambar terletak di bagian tengah. Suatu nukleotida ini dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yang berwarna merah. Lalu penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Selanjutnya, penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Nah, basa nukleosida ini dilabeli sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida yaitu kelompok purin dan pirimidin dicantumkan di bagian kanan atau yang berwarna biru. Berikutnya adalah penyusun nukleotida.
Nukleotida ini tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama adalah sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik atau yang disebut sebagai basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua adalah sebuah gula pentosa yang berupa ribosa atau deoksiribosa. Dan yang ketiga adalah setidaknya ada 1 gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA, yaitu yang pertama ada guanina atau G, adenina atau A, sitosina atau C, dan timina atau T. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil atau U, yang alih-alih adalah timina. Nah, setelah kita membahas tentang nukleotida, kita akan membahas mengenai nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan juga basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nah, pada gambar A ini merupakan nukleotida dan pada gambar B adalah nukleosida. Dari gambar tersebut, lebih singkatnya dapat disimpulkan bahwa nukleosida hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen, sedangkan pada nukleotida terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya 2 gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk 2 ikatan ester. Pada asam nukleat terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil atau OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Oleh karena ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, maka ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Berikutnya adalah basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara 2 basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri terdiri dari basa purin yaitu adenin atau A dan guanin atau G, dan basa pirimidin yaitu sitosin atau C dan timin atau T. Adenin berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, dan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Lalu yang berikutnya adalah pasangan basa. Dalam biologi molekuler, pasangan basa merupakan 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam pasangan basa, Watson-Crick, adenina atau A membentuk pasangan basa dengan timina atau T, sementara guanina atau G dengan sitosina atau C dalam DNA. Pada RNA, timina atau T digantikan oleh urasil atau U. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Nah, terdapat 3 macam DNA, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu aDNA yang mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua adalah bDNA yang mempunyai 1 basa perputaran yang digunakan dalam replikasi RNA, dan yang terakhir adalah zDNA yang mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 macam DNA lebih lanjut lagi, yaitu yang pertama adalah bDNA. bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa dengan diameter 20 angstrom dan tinggi 34 angstrom dengan inti pusat yang kokoh. bDNA memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonformasi C2. Lalu yang kedua adalah aDNA. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi dan juga penambahan larutan non-elektrolit. bDNA mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk endokonformasi C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA.
aDNA memiliki heliks 10 pasang basa dengan diameter 26 angstrom dan tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Dan yang terakhir adalah zDNA. Andreas Wang dan Alexander Rich menemukan bahwa bentuk dari bDNA dapat berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembapan yang rendah membentuk zDNA. zDNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri, bukan ke kanan seperti bDNA ataupun aDNA. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai RNA. Nah, apa sih RNA itu? RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan eksperimen gen. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur RNA. Struktur RNA merupakan polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3,5-fosfodiester. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Susunan RNA terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa yaitu gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah basa purin yang tersusun dari adenin atau A dan guanin atau G, dan yang kedua adalah basa pirimidin yang tersusun dari sitosin atau C dan urasil atau U. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA. Unit-unit gula dalam RNA merupakan ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2-hidroksil yang tidak terdapat di deoksiribosa. Selain itu, satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil atau U yang menggantikan timin atau T. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Lalu, nukleotida pada RNA, yaitu masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribuan nukleotida, di mana pada RNA komponen penyusun nukleotida itu sendiri yaitu basa nitrogen, gula pentosa yang berupa gula ribosa, serta satu atau lebih gugus fosfat. Bila ketiga suku ini bergabung, maka akan membentuk nukleotida bernama nukleosida monofosfat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gula pentosa. Gula pentosa pada RNA adalah berupa gula ribosa. Jenis gula pentosa ini merupakan gula pentosa yang memiliki gugus hidroksil atau OH. Sedangkan pada DNA, gula pentosa ini kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Dan yang terakhir adalah basa nitrogen. Pada RNA, basa nitrogen dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama basa purin yang tersusun dari adenin atau A dan guanin atau G. Yang kedua adalah basa pirimidin yang tersusun dari sitosin atau C dan urasil atau U. Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom nomor 1 pada gula ribosa. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas di nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat, seperti guanosin trifosfat atau GTT, adenosin trifosfat atau ATP, uridin trifosfat atau UTP, dan sitistin trifosfat atau CTP. RNA memiliki berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA merupakan polinukleotida tunggal. Namun, rantai tunggal yang terlipat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen guanin dengan sitosin dan adenin dengan urasil. Ikatan antara nitrogen dan basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Ikatan antara ribonukleosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleotida atau nukleotida.
Lalu terdapat 3 macam RNA, yaitu yang pertama adalah rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA disebut sebagai RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Selain itu, rRNA berfungsi sebagai sintesis protein dan sebagian kecil rRNA berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Lalu yang kedua adalah mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan di mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan mRNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA atau rRNA. tRNA terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan DNA dan juga RNA, yaitu perbedaan yang pertama adalah pada rantai polinukleotida. Pada DNA, rantai polinukleotidanya cenderung lebih panjang, double helix, dan juga berpilin. Sedangkan pada RNA, rantai polinukleotidanya cenderung lebih pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Lalu perbedaan yang kedua terletak pada letaknya. Pada DNA letaknya adalah di dalam inti sel, sedangkan pada RNA letaknya ada di inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Lalu perbedaan yang ketiga adalah gula pentosa. Pada DNA, gula pentosanya adalah berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gula pentosanya adalah berupa gula ribosa. Lalu perbedaan yang keempat adalah basa nitrogen. Pada DNA, basa nitrogennya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, lalu yang kedua ada pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya juga terdiri dari dua basa nitrogen, yaitu yang pertama ada purin yang terdiri dari adenin dan guanin, lalu yang kedua ada pirimidin yaitu yang terdiri dari sitosin dan urasil. Perbedaan basa nitrogen ini terletak pada pirimidin, yaitu pada DNA adalah timin, sedangkan pada RNA adalah urasil. Lalu perbedaan yang kelima adalah kadarnya. Pada DNA, kadarnya adalah statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan pada RNA, kadarnya dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Lalu perbedaan terakhir adalah terletak pada fungsinya. Pada DNA, fungsinya adalah sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan pada RNA, fungsinya adalah untuk mentransfer kode genetik dari inti ribosom untuk membentuk atau membuat protein. Nah, setelah membahas DNA dan juga RNA, kita akan masuk ke pembahasan mengenai dogma sentral. Dogma sentral dalam biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahapan metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma yang berlaku universal ini menyatakan bahwa sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya atau DNA. Aliran informasi dari asam nukleat ke asam nukleat memang memungkinkan, tetapi aliran informasi dari protein ke asam nukleat atau dari protein ke protein tidak memungkinkan. Dogma sentral ini sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga adalah translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasuk DNA pada setiap organisme, sedangkan tahapan transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein.
Yang pertama adalah replikasi DNA. Secara umum, replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik atau DNA dan RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lainnya adalah serupa, namun diketahui ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme rincinya. Pada kelompok virus misalnya, replikasi bahan genetiknya terjadi di dalam sel inangnya yang sebenarnya merupakan jasad hidup yang lain dari jasad virus itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena virus merupakan jasad parasit obligat. Di lain pihak, replikasi DNA pada prokariot dan eukariot terjadi di dalam sel jasad hidup yang bersangkutan. Replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut dengan pangkal replikasi atau origin of replication. Pangkal replikasi yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Protein yang memulai replikasi DNA mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua untaian dan membuka sebuah gelembung replikasi. Tahap pembukaan DNA untai ganda dikatalis oleh 3 macam enzim yaitu helikase, enzim untai destabilizing protein, dan DNA polimerase. Pada model replikasi biasa umumnya replikasi berlangsung ke satu arah sehingga hanya ada satu untaian DNA awal dan satu untaian DNA lambat. Pada kenyataannya telah diketahui bahwa replikasi juga dapat berlangsung ke dua arah yang berlawanan, yaitu dikenal sebagai replikasi dua arah atau bidirectional replication. Berikut ini merupakan proses atau tahapan dari replikasi DNA, yaitu yang pertama, helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Lalu, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Kemudian, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Lalu, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Lalu proses yang terakhir adalah RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Lalu tahapan yang berikutnya adalah transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi terjadi pada nukleus, yaitu di prokaryotik nukleoid, di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen untuk membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Namun, pada rantai RNA yang terbentuk basa timin digantikan dengan basa urasil. Pada prokaryotik, rantai RNA langsung ditranslasikan sebelum transkripsi selesai. Sedangkan pada eukaryotik, rantai dibawa menuju sitoplasma atau ribosom untuk ditranslasikan menjadi produk gen terlebih dahulu. Pembentukan RNA pada proses transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase. Fungsi dasar kedua yang harus dijalankan oleh DNA sebagai materi genetik adalah fungsi fenotipik. Artinya, DNA harus mampu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi individu organisme sehingga dihasilkan suatu fenotip tertentu. Fungsi ini dilaksanakan melalui ekspresi gen yang tahap pertamanya adalah proses transkripsi, yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Dengan kata lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya. Nah, dalam tahapan transkripsi ini dibedakan lagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Yang pertama adalah inisiasi atau pemanjangan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Lalu yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung Y dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Dan yang terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator.
Nah, terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Sedangkan pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-35 nukleotida RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Dan pembahasan kita yang terakhir pada video ini adalah translasi. Nah, translasi ini merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame atau kerangka baca terbuka. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein, sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Suatu ORF dicirikan oleh yang pertama adalah kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Yang kedua, serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Dan yang ketiga adalah kodon terminasi translasi, yaitu RAA atau UAA pada mRNA, TAG atau UAG pada mRNA, atau TGA atau UGA pada mRNA. Perlu diingat bahwa RNA tidak ada basa timin atau T, melainkan dalam bentuk urasil atau U. Nah, berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai DNA, RNA, dan juga dogma sentral. Apabila ada kurang dan kesalahan kata dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat ini dapat berguna bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.